kembali lagi di Aji Podcast ASN Jabar Ikut bicara. Kemarin kan sempat rame di berita tuh kebakaran. Itu penyebabnya apa, Pak? Ketika Sari Mukti itu terhambat, tempat-tempat lain pasti menumpuk juga gitu. Volumenya 2000 ton gitu ya. Diakibatkan oleh kemarau panjang. Pertama api mulai muncul itu tanggal 19 Agustus malam-malam. Jadi sekarang kita aktifkan tuh di zona 1 untuk menampung sampah dari kabupaten kota. Jadi Sari Mukti itu diperuntukkan hanya untuk TPA darurat, pengganti lebih gajah. Jadi hanya ditimbun saja, tidak buang sampah ke TPA. Jadi sudah habis di sumber. Berarti waktu kemarin tuh ada pembentukan satgas khusus, Pak? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Akang Teteh, kembali lagi di Aji Podcast ASN Jabar Ikut bicara. Nah, Akang Teteh sekalian, jadi episode kali ini kita akan membahas atau berbincang dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan Pak Arief Perdana. Nah, Pak, Siap. sebelum kita ngobrol-ngobrol, dengan ada beberapa pertanyaan dari saya. Mungkin sebelumnya bisa Bapak jelaskan dulu secara gambaran besar atau gambaran umum, apa sih tugas-tugas atau tupoksi dari Dinas Lingkungan Hidup ini gitu. Iya, terima kasih Pak. Ya, memang untuk di Jawa Barat ini tugas DLH cukup banyak ya Pak. Jadi kita punya selain sekretariat tentu saja ya, mengurus intern, kemudian kita juga punya bidang satu. Bidang satu itu terkait dengan perizinan lingkungan Pak, seperti AMDAL gitu ya. Kemudian KLHS seperti itu, kajian lingkungan hidup strategis. Kemudian bidang 2 ada pencemaran lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan. Jadi yang tugasnya adalah mengendalikan pencemaran dari setiap pabrik yang ada di Jawa Barat gitu ya. Kemudian bidang 3 ada konservasi dan perubahan iklim gitu. Ya tugasnya adalah menyusun kebijakan mengenai pekerjaan-pekerjaan yang terkaitan dengan perubahan iklim. Jadi seperti ada program kampung iklim, kemudian juga terkait juga dengan sampah ada juga, yaitu misalnya yang adanya program Adiwiyata, Adipura, nah itu ada di bidang 3 gitu ya. Kemudian di bidang 4 ini peraturan hukum, jadi ini bidang yang berkaitan dengan hukum lingkungan, jadi yang sifatnya adalah untuk mensosialisasikan hukum-hukum dan memastikan setiap orang untuk menaati hukum yang berlaku di Indonesia lah. Karena memang ada beberapa hukum yang berlaku nasional, ada juga beberapa yang diatur melalui perda-perda gitu ya. Kemudian ada lagi UPTD saya, UPTD Pengelolaan Sampah TPSC Regional. Ini sifatnya mengelola sampah yang bersifat lintas kabupaten kota. Jadi kayak sekarang sampah dari Kota Bandung, sampah dari Cimahi, sampah dari Kabupaten Bandung terpaksa dibuang ke Kabupaten Bandung Barat di Sari Mukti karena nggak punya TPA masing-masing gitu ya. Jadi dengan sangat semangat kerjasama tadinya gitu ya, kita coba bingkai dalam satu kerjasama. Artinya memang ada beberapa kompensasi harus dibayar oleh Kota Bandung atau Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung sebagai pembuang sampah gitu ya, kepada Bandung Barat juga. Nah kemudian kita juga disalahi tugas untuk mempersiapkan Legok Nangka sebagai pengganti Sari Mukti yang di Nagreg. Kemudian kita juga mempersiapkan TPAS Nambo yang di Bogor Pak, karena ternyata sama juga masalahnya gitu ya. Kota Bogor, Kota Depok nggak punya TPA, membuangnya ke Kabupaten Bogor. Kemudian sama juga di Cirebon kita juga persiapkan, karena Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon tidak punya TPA, maka dibuang ke Kabupaten Cirebon. Jadi memang yang bersifat lintas kabupaten kota ini menjadi tanggung jawab wewenang dari UPTD PSDM. Gitu. Nah Pak, sekarang kan itu lagi trennya kolaborasi Pak ya? Iya, kolaborasi. Nah, dalam menjalankan tugas tuh biasanya sering berkolaborasi dengan dinas mana aja atau dari instansi mana aja tuh Pak? Wah banyak sekali ya. Jadi untuk misalnya Sari Mukti ini ya, untuk Sari Mukti contoh aja ya. Sari Mukti untuk yang sifatnya pengelolaan ini kita juga kan dibantu oleh Kementerian KLHK gitu ya, dalam hal pembinaan kita gitu ya, kita juga dimonitor ya. Kemudian juga untuk penyediaan lahan
yang lahan Sarimukti yang merupakan kawasan hutan, itu kita juga dibantu oleh KLHK dan Perhutani gitu ya. Kemudian dalam hal pengamanan juga ya di sana kita juga sekarang lagi dibantu oleh TNI dan TNI Polri, Satpol PP gitu ya untuk mengamankan dampak-dampak akibat kebakaran gitu ya. Iya. Nah itu contoh di Sarimukti gitu ya. Nah banyak sekali tentu saja di tempat-tempat lain juga di bidang-bidang lain juga kerjasama dengan banyak, terutama dengan kabupaten kota, pemerintah pusat. Apalagi untuk yang sifatnya pembinaan kepada pabrik-pabrik swasta itu juga kerjasama dengan instansi swasta gitu supaya ikut kerjasama dengan kita dalam menangani lingkungan hidup gitu Pak. Banyak sekali yang kita. Nah Pak, bicara Sarimukti itu kan banyak yang penyumbang sampah ya Pak ya ke situ dari kabupaten kota. Kemarin kan sempat rame di berita tuh kebakaran. Nah itu penyebabnya apa Pak? Ya ternyata yang kebakaran nggak cuma kita gitu ya. Dan kebanyakan memang semua diakibatkan oleh kemarau panjang yang cukup panas gitu. Sampai sekarang kan? Sampai sekarang. Jadi memang pada saat itu mungkin gitu ya, yang saya tahu prosesnya terjadinya sejak sehari-hari sebelumnya. Tapi pertama api mulai muncul itu tanggal 19 Agustus malam-malam gitu ya. Malam-malam tanggal 19 Agustus. Kemudian pukul 1 sudah berhasil dipadamkan, pukul 1 malam oleh teman-teman di sana gitu. Ya itu mungkin salah satu kekurangan kami gitu ya. Jadi ketika dipadamkan kita kira udah selesai gitu ya. Ternyata minggu pagi muncul kembali api dengan volume yang cukup besar gitu ya. Sehingga kita panggil pemadam kebakaran. Nah sejak saat itu memang api tidak mengecil Pak. Jadi memang ini penyebabnya yang pertama adalah kebakaran, yang kedua adalah adanya tumpukan gas metan di bawah sampah itu. Jadi yang terbakar itu bukan di atasnya Pak gitu ya, di bawahnya gitu, di bawahnya yang terbakar itu. Jadi kalau lihat dari apinya Pak, apinya itu tidak besar menyala-nyala, tidak kecil-kecil, tapi menyebar luas gitu Pak gitu ya, namanya kecil-kecil gitu. Nah itu disebabkan oleh gas metan ya. Memang seharusnya ketika saat kita belajar juga di Bantar Gebang mengenai cara penanganan ini. Jadi ketika api sudah mulai itu harusnya digali gitu, digali sampai ke bawah, dimatikan sampai ke tumpukan sampahnya. Nah itu seharusnya pada saat awal tuh seperti itu. Ini gitu. Di dasarnya aja gitu Pak, di atas aja. Di atasnya aja, jadi atasnya dimatikan, disemprot air, ditutup tanah, udah selesai. Tiba-tiba hari Minggu api keluar lagi di tempat yang lain, terus menyebar sampai ke beberapa zona di sana gitu Pak. Nah kan ini banyak Pak ya, beberapa kabupaten kota yang menggunakan TPA dari Sarimukti. Ketika Sarimukti itu terhambat karena kebakaran itu kan mungkin pengiriman ke situ terstop ya. Nah biasanya itu per hari itu volumenya berapa Pak? Sampah itu. Kalau normal Pak ya sebelum kebakaran itu sampai 1.900 atau 2.000 ton per hari Pak. Gitu 2.000 ton dari seluruhnya itu? Dari 4 kabupaten kota. Paling banyak memang dari Kota Bandung. Kota Bandung itu menyumbang 70%, sekitar 1.200. Sekitar 1.200 ton per hari. Nah, ketika kebakaran ini kita sempat stop waktu itu karena membahayakan para petugas kami gitu ya di lapangan, membahayakan para pengemudi truk, jadi sempat kita stop selama beberapa minggu waktu itu dan mengabarkan sampah nggak bisa dibuang kan, numpuk di mana-mana. Nah, namun demikian kita cobalah membantu gitu ya, karena pada intinya kita itu membantu Pak, Pemprov itu membantu kabupaten kota yang tidak bisa menyediakan TPA-nya sendiri gitu Pak ya. Jadi waktu itu kita cari-cari lokasi di mana bisa numpuk sampah, ya walaupun nggak banyak gitu ya. Jadi kemarin kita coba cari beberapa tempat yang sudah aman gitu. Yang aman dari kebakaran, ya masih bisa masuk sekitar 100 tonan dari Kota Bandung. 100 litasi ya. Yang normalnya itu kalau 1.900 sampai 2.000 ton itu sekitar 450 litasi Pak, total. Kota Bandung itu sekitar 230 litasi. Nah kemarin ketika terjadi kebakaran, kita aktifkan zona darurat, itu bisa masuk ke 110 litasi per hari. Jadi memang masih sangat jauh dari normal Pak. Itu sebabnya memang masih banyak TPS yang menumpuk kalau kita lihat gitu kan Pak. Ya waktu itu kan di Kircon tuh ya, salah menumpuk gitu kan, sampai ke jalan-jalan yang sering dilewati aja gitu kan. Bagi di tempat-tempat lain pasti menumpuk juga gitu. Nah Pak, jadi
Eh kalau misalkan TPS di Jawa ada berapa, Pak? TPS? Ya, Oh, TPS banyak ya. TPL atau TPS? TPS. TPS banyak, Pak. Di Kabupaten Bandung aja ada sekitar 200, Kota Bandung ya. Ya, Kota Bandung ada 230 TPS kalau nggak salah. Kota Kota, Bandung aja ya. Kota Bandung aja gitu Ya. ya. Kalau Kabupaten Bandung ada sekitar 170-an gitu. Saya nggak hafal detailnya karena itu kabupaten kota. Jadi memang kemarin sudah dilaporkan juga ada beberapa TPS yang sudah bisa ditangani gitu ya. Ya. Eh, ada yang sudah, ada yang setengah bisa ditangani, ada yang belum bisa ditangani sama sekali. Misalnya yang Ya. TPS yang di Ciwastra gitu ya. Ya. Nah ini TPS yang besar-besar ini emang memerlukan apa namanya upaya khusus gitu ya. Ya. Nah kemarin juga Kota Bandung minta apa? Minta semacam tambahan kuota gitu ya. Ya. Ya terus terang kita juga belum bisa karena memang di sana masih terbatas Pak. Ya. Masih ada api di zona 34. Sampai sekarang, Pak. Masih ada, Hmm. masih ada api walaupun kecil-kecil tuh ya. Ya. Api yang masih ada di zona 34 masih ada. Kalau zona 12 sudah kita padamkan lah, bisa sudah kita tutup dengan tanah juga, kemarin dibantu dengan TNI juga. Jadi sekarang kita aktifkan tuh di zona 1, Pak, untuk menampung sampah dari kabupaten kota gitu. Berarti waktu kemarin tuh ada pembentukan Satgas khusus, Pak? Ada. Ada. Jadi ada Satgas penanganan sampah. Ada 2 kali, Pak, 2 kali Satgas ya. 3 kali bahkan dengan yang di Kabupaten Bandung Barat. Jadi awalnya ditangani Bandung Barat, karena kan lokasinya di Bandung Barat. Kan. Ya. Kemudian karena Bandung Barat keterbatasan pembiayaan dan lain-lain, maka diminta untuk ditangani oleh provinsi. Ya. Jadi waktu itu Satgasnya ditangani oleh BPD Provinsi Jawa Barat, Ya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kemudian ketika api sudah mengecil, jadi waktu tinggal sekitar 0,5% gitu Pak ya. Kemudian juga masyarakat sudah tidak ada yang mengungsi, tidak ada relokasi, dan yang masyarakat yang berkunjung ke posko kesehatan juga sudah tidak ada. Maka diturunkan menjadi Satgas Penanganan Sampah itu per tanggal 26 September sampai 25 Oktober nanti gitu Satgasnya. Gitu. Nah Pak, saya kan awam lah ya, kurang paham dalam pengelolaan sampah ini. Ketika sampah udah nyampe ke TPA itu Pak, nah itu yang mengelola di situ tuh pekerjaan tuh dari mana Pak? Siapa itu? Ya, kalau yang sekarang di Sarimukti Pak, ini kita tangani sendiri. Jadi di sana kita hire atau kita pekerjakan teman-teman non PNS gitu Pak ya. Kita kontrak tiap tahun gitu kan. Di sana juga ada petugas keamanan, petugas kebersihan, ada operator alat berat, ada mekanik, ada pencatat, ada admin, ada petugas BBM gitu Pak ya. Jadi sekitar 41 orang. Itu di luar petugas keamanan kebersihan Pak ya gitu ya. Itu kita kontrak tiap tahun. Nah memang sebaiknya kalau yang kita coba sekarang di Legok Nangka dan Dambo, ini kita akan coba serahkan ke swasta Pak nanti mah gitu ya. Jadi kita untuk Dambo sudah ada sih pemenangnya. PT Jabar Bersih Lestari namanya, itu sekarang sedang mencoba membangun di Nambo. Mudah-mudahan memang di akhir tahun ini bisa dioperasikan. Jadi itu udah ada tugas yang udah kita coba lelangkan gitu ya. Jadi kita lelangkan, kita dapatkan mitra kita untuk bekerja sama. Yang Legok Nangka juga baru kemarin diumumkan oleh Pak Gubernur Ridwan Kamil. Itu sudah ada Sumitomo Corporation yang akan membantu kita untuk mengolah sampah di Legok Nangka ini gitu. Jadi diharapkan ke depan TPA itu dikelola oleh swasta, jadi kita sebagai regulator saja. Gitu. Nah Pak, itu dikelolanya tuh seperti apa Pak? Sampah ketika udah nyampe TPA tuh, kan misalkan sampah dengan tiap hari tadi kan volumenya berapa 2000 ton gitu ya, tiap hari datang ke TPA. Nah udah nyampe sana itu dikelolanya seperti apa? Kan mungkin dengan terusnya berjalan waktu kan itu terus bakal menumpuk. Betul. Gitu kan? Ya, itulah yang menyebabkan kebakaran gitu Pak ya. Jadi di Sarimukti itu karena memang di awalnya diperuntukkan hanya untuk TPA darurat, pengganti lebih gajah, jadi hanya ditimbun saja Pak. Ditimbun saja. Kemarin ketika masih ada anggaran kita coba tutup tanah gitu ya. Kemudian ketika beberapa anggaran kemarin karena COVID kita mendapat efisiensi, akhirnya tidak ada penutup tanah. Sehingga memang terjadi penumpukan sampah yang menyebabkan kebakaran gitu. Seharusnya memang dengan karakteristik sampah yang kita punya sekarang itu bisa diolah Pak sampah itu ya. Seperti misalnya yang di Nambo gitu. Di Nambo itu karena di sana ada pabrik Indosemen, pabrik semen, itu bisa diolah menjadi bahan bakar pengganti batu bara Pak. Jadi sampah itu kayak semacam diolah dengan menggunakan
apa namanya, teknologi mechanical biological treatment, sehingga sampah yang tadinya basah bisa mengering, yang nilai kalornya rendah bisa tinggi gitu. Nah, ini jadi bahan bakar pengganti batu bara. Kemudian yang legok nangka nanti yang sudah kita relakan. Yang di Nagrek itu yang di mana, Pak? Yang di Nagrek, legok nangka yang untuk Bandung. Nah itu sampah bisa dibakar dengan teknologi tertentu. Jadi sampah itu boleh dibakar, tapi harus dengan teknologi, nggak boleh terbuka gitu. Gitu. Kalau terbuka itu melanggar aturan, Pak. Nah, dalam sampah dibakar, kemudian setelah dibakar itu menghasilkan panas, panasnya dialirkan ke boiler akan menghasilkan uap dialirkan ke turbin, nah itu bisa menjadikan listrik. Nah, jadi sebenarnya sampah itu listrik bisa dari sampah gitu ya? Listrik dari sampah, namanya PSEL, pengolahan sampah menjadi energi listrik gitu. Itu sudah diatur dalam Perpres 35 tahun 2018. Perpres 35 2018 sudah ada aturannya. Itu nanti yang akan dikelola oleh swasta tuh akan dialihkan jadi ini juga, Pak, apa, ke energi itu? Yang namanya kayak legok nangka, karena kita sudah susun dokumen lelang sedemikian rupa gitu ya. Jadi memang teknologi yang ditawarkan oleh pemenang lelang itu adalah pengolahan sampah menjadi energi listrik gitu. Jadi memang sebetulnya banyak sekali teknologi-teknologi yang digunakan, asalkan memang ada pembiayaannya gitu, Pak. Nah, Sarimukti ini kendalanya kan ada di pembiayaan gitu, karena di sana juga tadinya darurat gitu, Pak. Sehingga biayanya pun sangat rendah. Yang dibayarkan oleh kabupaten kota sekarang itu hanya 50.000 per ton gitu. Kalau nanti di legok nangka itu 386.000 per ton. Cukup tinggi. Kalau yang di Nambo itu 125.000 per ton gitu. Kalau TPA kita ada berapa, Pak, di Jawa Barat? TPA di Jawa Barat perkiraan saya ada sekitar 25 ya. Anggap aja kabupaten kota ada 27 kan, Pak? Maka ada 27, nggak semua punya TPA gitu. Jadi sekitar 25-24 lah. Paling besar tuh yang Sarimukti, karena menampung 4 kabupaten kota. Kabupaten kota. Yang di lain nggak ada masalah ya, Pak, ya? Di TPA lain? Iya banyak. Jadi sebetulnya beberapa TPA juga sudah overload. Seperti contoh kemarin yang ikut terbakar. Jadi kemarin itu ada 17 TPA yang terbakar se-Indonesia, Pak. Kita sudah diundang oleh Menteri LHK untuk diundang ke Jakarta membahas ini. Jadi yang di Jawa Barat itu ada Sumedang terbakar, Subang, kemudian Garut, satu lagi, apa lagi ya? Di antara itu Sumedang, Subang, Garut, Pak. Kalau Jawa Barat terbakar juga. Cuma yang paling ini Sarimukti yang paling dahsyat. Makanya Bu Menteri juga menyatakan ini tragedi ini adalah terdahsyat paling tidak sejak Bu Menteri menjabat gitu ya, sejak 9 tahun. Jadi selain di Jawa Barat juga ada di Pemalang, di Tegal. Kemudian terakhir kemarin kan yang terbesar juga di Bali gitu ya. Saya lihat juga apinya besar juga itu. Nah, Pak, dengan apa sih, mungkin sekarang memang sedang ini apa ya, akan dikelola oleh swasta sampah-sampah itu. Terus dengan kita punya 25 TPA. Nah, apakah ke depan itu memungkinkan ada apa ya, potensi untuk menambah TPA, Pak? Kalau misalkan dengan volume yang sangat banyak sampah itu. Iya, memang tidak bisa dihindari, Pak ya. Jadi memang TPA ini salah satu unit pemrosesan akhir sampah yang harus ada dalam satu sistem. Namun demikian, kita harus juga mengupayakan pengurangan sampah di sumber, Pak. Ini yang selalu kita upayakan kabupaten kota gitu ya. Ya artinya sampah itu masih punya nilai sumber daya gitu, Pak. Sesuai dengan Undang-Undang 18 tentang pengelolaan sampah yang merubah paradigma yang tadinya kumpulan untuk buang menjadi sampah sebagai sumber daya gitu, Pak. Nah ini memang diperlukan suatu upaya, artinya harus ada pembiayaan kreatif dari kabupaten kota gitu, Pak ya. Gimana sampah yang tadinya, biaya sampah yang tadinya dipakai untuk ngangkut sampah, kemudian membuang di TPA, dikubur, kemudian cari TPA lain gitu, Pak ya. Nah ini kita coba biayanya dialihkan untuk mengurangi sampahnya. Misalnya membangun berbagai fasilitas pengolahan sampah. Banyak. Di sana bisa ada untuk sampah organiknya. Kan bisa, Bapak udah dengar mungkin ada magot, Pak ya. Ada magot, ada pengomposan, kemudian ada anaerobic digester gitu ya, untuk skala-skala kecil gitu ya. Nah seharusnya pemerintah Kota itu lebih bersifat seperti itu, biayanya dialihkan untuk mengurangi sampahnya, bukan untuk mengangkut sampah dari sumber ke TPA gitu, Pak. Nah ini harus ada satu arah kebijakan ke arah sana gitu, Pak ya. Gitu. Jadi memang harus ada kalau bahasa pimpinan itu yang pertama adalah political will gitu ya, seperti yang terjadi di Banyumas, bupatinya sangat aktif gitu ya, untuk kemudian bupatinya juga lulusan ITB gitu ya,
Bupatinya sangat aktif, sangat concern, dan kemudian juga didukung regulasi, Pak. Jadi dengan political will itu regulasinya dibentuk dengan baik gitu ya. Jadi gimana caranya bahwa sampah itu bisa dikelola oleh swasta gitu Pak, tidak dikelola lagi oleh pemerintah. Dan konsistensi, harus konsisten gitu, dan menjalankan kebijakan itu. Jangan aduh di awal gagal udah berhenti gitu ya. Nah ini memang salah satu yang harus harus kita perhatikan. Dan saya melihat ini memang Banyumas ini dijadikan percontohan nasional, saya kira gitu ya. Dijadikan percontohan. Jadi mereka sudah membuat kebijakan tidak membuang sampah ke TPA. Jadi habis di sumber. Habis sumber. Jadi mereka membentuk semacam KSM gitu ya. Awalnya dibantu gitu ya. Awalnya dibantu oleh pemerintah dari segi permodalan maupun dari segi operasional. Sampai sekarang mereka sudah berupaya mandiri. Artinya walaupun biaya operasionalnya cukup besar tadi yang saya sampaikan gitu ya, sekitar 60 juta lah ya. 60 juta per bulan gitu ya untuk mengolah sampah di sumber itu dengan berbagai macam teknologi tadi yang sederhana dan kemudian yang bagus. Tapi bisa menghasilkan sampai 120-150 juta gitu. Si KSM itu gitu ya. Nah ini saya kira kita patut mencontoh itu ya di Banyumas yang walaupun memang tidak sebesar Bandung gitu ya kotanya, tapi kita bisa mulai gitu ya. Misalnya kita bisa mulai dari yang kecil-kecil, konsistensi tadi Pak ya, dan dibuat peraturannya supaya aman semuanya gitu Pak. Iya. Gitu. Kalau di luar negeri yang bagus untuk jadi untuk jadi benchmark lah dalam pengolahan sampah itu di mana Pak? Banyak ya, banyak. Tapi karena berbeda kultur gitu ya. Contoh Jepang gitu ya. Jepang itu sudah mulai membuat aturan itu sejak tahun 40. Kita belum merdeka, dia udah punya undang-undang sampah. Jadi kita udah ketinggalan berapa puluh tahun gitu ya. Sama dulu juga Jepang kayak seperti kita lah, berantakan. Tapi tahun 40 mereka sudah mulai membuat undang-undang pengolahan sampah gitu ya. Undang-undang itu berkembang dari mulai pengolahan sampah, kemudian pengolahan sampah, penggunaan teknologi gitu ya. Sampai sekarang sudah mulai kepada mereka nyebutnya sebagai green purchasing. Jadi mereka membeli barang itu sudah dengan biaya pengolahan sampahnya. Jadi kalau kita beli ciki gitu ya atau makanan itu nggak apa-apa lebih mahal, tapi kita nggak usah mikirin sampahnya lagi. Karena udah ada biayanya. Sudah ada biayanya di situ, termasuk air minum gitu ya. Mungkin karena ini juga Pak ya, karena faktor manusianya juga ya. Kan kita kan sangat banyak, kita kan di Indonesia kan Jepang cuma berapa gitu kan dibandingkan dengan kita, sehingga sampah yang dihasilkan juga lebih banyak gitu kan. Kulturnya juga beda. Jadi ini kita harus menemukan menurut saya gitu ya. Kita harus menemukan cara kita untuk mengurangi sampah. Tadi Banyumas sudah bisa membuktikan kan dengan KSM. Jadi guyub gitu ya. Sebagian budaya kita lah. Guyub. Jadi artinya kita bergotong royong, bekerja sama gitu, berbagi tugas gitu Pak ya. Dan mereka sudah bisa membuktikan bahwa yang dibuang ke TPA itu nggak ada, hampir nggak ada gitu, kecil sekali gitu. Yang dibuang ke TPA itu gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bicara di Amerika yang luas gitu, dengan menggunakan teknologi sanitary landfill ya, memang biayanya murah, tapi kan butuh lahan yang luas. Nah, di Amerika nggak masalah gitu kan. Nah, tentunya beda-beda. Setiap negara punya pendekatan teknologi yang berbeda-beda, punya pendekatan kultur yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kita Indonesia harus menemukan nih gitu ya. Menemukan dengan karakteristik sampah yang seperti ini gitu ya. Kita bisa berkaca ke yang paling dekat mungkin Thailand. Thailand juga sama, mereka mengembangkan teknologi pengolahan sampah untuk diolah menjadi bahan bakar pengganti batu bara gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang memang menurut saya harus kita temukan solusinya gitu ya. Banyumas sudah membuktikan, nah tinggal kita replikasi nih. Dengan Banyumas dengan kota kecil, mungkin kita bisa terapkan di yang kecil dulu, misalnya Cimahi, yang selevel dengan Banyumas lah gitu ya. Kemudian atau Ciamis sudah bagus. Sudah bagus Ciamis, sudah mereka sudah mengembangkan. Kebetulan memang kepala bidangnya sangat concern gitu ya dengan teknologi maggot ini gitu ya. Jadi mengembangkan bahwa dari maggot ini sisi hasil pengolahan sampahnya ini bisa dijadikan pakan ternak, bisa dijadikan pakan ikan gitu ya. Nah, bekerja sama dengan Dinas Pertanian, Perikanan. Nah, ini sinergi seperti ini yang harus kita temukan gitu, Pak. Nah, sekarang kan kita masih masing-masing ya. Misalnya dengan pertanian, dengan pengadaan pupuk gitu ya, kemudian dengan Dinas Perikanan juga masih belum sinergis gitu ya. Nah, ini upaya-upaya seperti ini harus kita temukan gitu. Gimana caranya bahwa sampah itu tidak dibuang semuanya ke TPA. Tadi biaya yang untuk mengangkut sampah ke TPA tadi, yang untuk BBM kan,
Bayangkan Pak, hanya untuk mengangkut sampah itu hanya untuk BBM. Kemudian di Sarimukti juga kami mengangkut di sana mengolah sampah itu hanya BBM aja sudah 4 miliar per tahun Pak ya. Iya. BBM Jadi saja. habis untuk mengangkut. Habis untuk itu. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya sampah ini biayanya kita fokuskan untuk mengurangi sampahnya. Tadi dengan membangun fasilitas, tentu aja harus ada keberpihakan gitu Pak ya. Bahwa kebijakan ini biaya yang sebesar ini kita alihkan untuk pengurangan sampah di sumber gitu. Banyak tadi yang saya sampaikan teknologinya ya, mesin-mesin pengolahan sampah, Nah kalau teknologi ini sampah. Pak, yang untuk pekerja di tadi kan ada ngerekrut ya, nge-hire dari untuk pengelolaan sampah ketika di TPA. Itu ada ininya Pak, ya kan resikonya besar juga ya untuk kerja di sana dari sisi kesehatan gitu Betul. Pak. Nah itu sebenarnya apa Pak? Ya memang di sana kita sediakan APD ya Pak ya. Sediakan APD, sepatu boot, helm, masker, kita sediakan gas mask gitu ya. Selain itu juga kita coba anggarkan untuk biaya extra fooding, vitamin. Jadi setiap hari kita anggarkan sekian gitu ya, sesuai dengan peraturan gubernur bahwa mereka akan sediakan seperti susu, telur. Jadi ya untuk inilah, untuk meningkatkan imunitas atau stamina gitu Pak. Nah dari DLH juga Pak, kan ini tadi dari concern ke pengelolaan sampahnya gitu Pak. Ada nggak untuk dari segi apa ya Pak ya disebutnya? Jadi untuk mendidik manusianya gitu Pak, kita sebagai masyarakatnya gitu. Betul. Biar kita itu peduli. Nah, peduli terhadap sampah, ada nggak ada ke situ program ke situ? Ada Pak. Jadi yang tadi saya sampaikan ya, dari DLH di bidang konservasi dan perubahan iklim juga ada program untuk menyasar ke masyarakat. Contoh proper misalnya kepada industri atau program-program Adipura yang untuk menilai kinerja pengelolaan sampah kabupaten kota, atau Adiwiyata, program sekolah peduli lingkungan gitu ya. Jadi kita mulai dari sejak kecil gitu. Ya, tinggal memang kalau saya lihat memang dari anak-anak kita, adik-adik kita gitu ya sudah mulai ada upaya gitu ya. Mereka sudah mulai menyadari gitu. Nah, ini yang harapan kita sebetulnya gitu Pak ya. Nah, untuk masyarakatnya memang harus kita kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota karena provinsi kan nggak punya rakyat, maksudnya rakyatnya ada di kabupaten kota. Provinsi kan cuma administrasi aja gitu kan. Ya, gitu. Jadi memang kita kemarin sudah terbitkan instruksi gubernur Pak. Jadi sejak TPA Sarimukti terbakar, artinya kita sudah sampaikan kepada kabupaten kota untuk mengurangi sampah yang dibuang ke Sarimukti sebesar 50%. Ini tidak mudah Pak gitu ya. Karena mereka paling juga bisa mengurangi itu sekitar 10-20%-an gitu ya. Tapi kita paksa. Kita paksa untuk bisa mengurangi sampah ke Sarimukti sampai dengan 50%. Karena Sarimukti udah bisa digunakan seperti biasa lagi. Gitu Pak gitu ya. Nah ini yang kita coba. Nah tentu saja dengan instruksi gubernur ini harus juga ditindaklanjuti dengan semacam upaya ke pemerintah masyarakatnya. Saya lihat Kota Bandung, Cimahi sudah mulai memberikan edaran untuk mengurangi sampah yang dibuang. Artinya tidak terlalu banyak yang sampah yang dibuang. Belanja juga harus lebih selektif dalam hal pemberian barang gitu ya. Kemudian yang dilakukan Cimahi cukup baik saya kira. Mereka menggilir pengangkutan sampah. Jadi hari ini organik, besok anorganik gitu. Kalau masih campur nggak akan diambil gitu ya. Terus kalau misalnya, jadi kalau misalkan di plat nomor tuh ganjil genap. Terus kalau ada masyarakat yang ketahuan, mereka akan dikenakan tindak pidana ringan. Nah ini Cimahi cukup baik. Jadi mereka PNS-nya dikerahkan setiap eselon 4 itu ya. Eselon 4 itu sudah mengawasi satu RT. Satu RT, satu RW saya kurang tahu. Jadi kalau ketahuan ada yang buang sampah sembarangan itu bisa dikenakan tindak pidana ringan gitu. Nah itu salah satu edukasi kepada masyarakat cukup baik. Pak, kalau misalkan ada dari masyarakat, misalkan sekelompok lah dari masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, mereka punya action gitu ya untuk ikut membenahi lingkungan, apakah itu harus izin Pak? Ya memang yang namanya kerjasama pemerintah dengan badan usaha itu ada prosedur, harus ada prosedur. Jadi kita pada intinya kan selalu kalau misalnya kita kerjasama dengan perusahaan A atau B gitu ya, pertanyaan para inspektorat atau auditor, kenapa dipilih orang itu? Kenapa nggak A? Kenapa nggak si B gitu kan? Nah ini seperti ini yang harus kita lihat Pak gitu ya. Artinya memang
ketika kita bekerja sama dengan swasta, kita harus lihat lingkup kerjasama seperti apa. Iya. Gitu. Kalau misalnya kerjasamanya di bidang pengolahan sampah, tentu saja bisa mengikuti beberapa peraturan kerjasama. Bisa misalnya kerjasama pemanfaatan infrastruktur. Jadi kalau kita punya lahan, kita bisa kerjasamakan dengan swasta gitu Pak. Yang kita proses. Kalau yang misalkan relawan gitu Pak, sukarela? Oh kalau sukarela, bisnis keasakan tidak meminta tidak meminta sesuatu dari pemerintah misalnya. Kan kalau yang diperlukan kerjasama itu kalau mereka minta sejumlah sampah misalnya. Kita minta pemerintah komitmen 1.000 ton dikirim ke kami gitu kan. Nah ini harus ada kerjasama. Tapi kalau misalnya bisnis to bisnis itu persilahkan. Seperti halnya ada ini Pak. Waktu itu kan ada Pandawara itu Pak. Pandawara bagus. Pandawara. Kemarin tuh ditolak di mana ya? Maksudnya Sukabumi itu Pak. Kenapa? Nggak jadi. Nah pandangan. Jadi gini. Dia mau ikut membersihkan pantai kalau nggak salah ya. Pantai. Namun sama pemerintah setempat itu ditolak, jadi ini biarkan sama kami aja sebagai pemerintah yang membereskan sampah di pantai ini. Kalau misalkan dari pandangan Bapak secara pribadi itu seperti apa Pak? Kalau itu salah ya. Karena inisiatif masyarakat untuk mengolah sampah itu harus kita pertahankan gitu ya. Iya. Karena jadi, kewajiban untuk peduli lingkungan kan ada pada semua orang gitu kan. Betul, iya. Jadi intinya tadi Pak, kalau si swasta itu bekerja bisnis as usual gitu ya, artinya tidak meminta komitmen dari pemerintah, cuman bekerja ya dagang aja, sukarela gitu ya seperti bisnis. Contoh misalnya aplikasi Pak ya, ada namanya Greenie, ada namanya Octopus gitu ya. Jadi kita bisa install, kalau kita punya sampah kita bisa kasih, ini saya punya sampah plastik segini, ambil dong, ya ambil. Jadi nggak ada masalah. Kayak misalnya yang suka kita lihat iklannya kan. Di mineral, sebenarnya mau menjual produk ya. Jadi sama itu mereka membiayai sendiri, kemudian bekerja sama dengan unit-unit pengolahan sampah, ya nggak ada masalah gitu. Yang kalau perlu prosedur itu adalah kalau meminta jaminan atau pembiayaan dari pemerintah. Nah ini yang harus ada aturan gitu Pak. Ada birokrasinya lah. Gitu. Ya Pak, ini loncat-loncat nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa. Balik lagi ke yang misalkan di TPA itu Pak, kan ada yang mata pencahariannya di situ ya, yang nggak pemulung lah, yang pemulung gitu, itu dibebaskan aja Pak, ada kontrol dari kita juga Pak? Ya ini yang memang dilematis ya Pak. Jadi Sarimukti ini memang sifatnya terbuka, jadi dari awal tidak ada pagar, tidak ada pengendalian gitu ya. Jadi pemulung itu sudah terlanjur banyak gitu ya. Sekarang tuh ada sekitar 600-an pemulung di Sarimukti gitu. Nah ini menjadi salah satu dilematis bagi kita karena ketika kita kemarin tertibkan juga, mereka meminta semacam apa ya. Jadi tolonglah kita diizinkan kembali memulung walaupun sedang kebakaran, kan itu bahaya sebetulnya kan Pak. Karena masih ada api, masih ada asap, berbahaya bagi kesehatan mereka gitu, tapi mereka tetap maksa gitu ya untuk memulung, karena ini mata pencaharian. Jadi pada intinya pemulung itu tidak kita larang Pak gitu ya, tapi juga tidak bisa kita tertibkan gitu ya. Jadi kemarin kita hanya coba untuk menata saja. Jadi kalau dari Bukadis itu, sok saya tidak akan mengurangi mata pencaharian, tapi tolong tertib. Artinya jangan ada bangunan di sekitar TPA. Sok silakan kalau sampahnya udah beres mulung dibawa pulang ke rumah masing-masing gitu kan. Jangan ditumpuk di sini gitu. Nah itu yang bisa kita lakukan Pak. Jadi menertibkan gitu ya. Kalau untuk menghapus emang agak sulit. Nah ini berbeda dengan konsep Legok Nangka maupun Nambo yang merupakan suatu kalau bisa kita katakan industri tertutup, kita pagar semuanya gitu Pak ya. Jadi yang bekerja di sana itu adalah karyawan, bukan pemulung gitu. Nah itu yang kita coba kembangkan di Legok Nangka maupun di Nambo Pak. Kalau di perumahan one gate system itu gitu ya Pak? Nah one gate system lah, cluster gitu ya. Jadi yang masuk itu terdata gitu ya. Di Sarimukti memang udah sulit Pak, karena adanya luas, tidak terbagar, ya pemulung bisa masuk dari mana saja gitu ya. Ya sekarang akhirnya kebijakannya silahkan bekerja di sana, mencari nafkah, asalkan mau ditertibkan gitu. Itu aja Pak. Ada lagi nggak Pak yang belum kita bahas ini Pak? Terkait sampah? Kalau misalnya boleh sampaikan sih emang kita perlu semacam apa ya,
upaya bersama gitu Pak ya. Iya. Upaya bersama ini bagaimana menangani sampah di Jawa Barat ini gitu. Karena tidak mungkin diselesaikan oleh hanya salah satu kota Bandung saja gitu ya. Apalagi kota Bandung nggak punya TPA kan Pak Iya. gitu ya. Kemudian sama juga di kota-kota besar lainnya yang wilayah perkotaan kita yang memang tidak punya TPA kayak kota Bogor, kota Cirebon gitu. Nah ini harus kita temukan solusi bersama karena kalau kita serahkan kepada mereka sendiri ya agak kesulitan juga bagi mereka gitu ya, terutama masalah lahan gitu ya. Kalau untuk mereka bisa menemukan lahan dan menggunakan teknologi ya itu masih bisa. Artinya memang kita mendorong, kita provinsi membantu gitu ya. Iya. Tapi kalau bisa bantuannya ini bersifat apa? Bantuan keuangan yang bisa digunakan oleh kabupaten kota. Jadi kita tidak perlu lagi menyediakan TPA yang bersifat regional kayak Sarimukti, Lago Penangkan, Lambo gitu Pak ya. Kita bantu kabupaten kota gitu ya dengan pendanaan, tapi ya untuk mengurangi sampah di sumbernya gitu, untuk menyediakan teknologi pengolahan sampah, untuk membantu biaya-biaya misalnya armada truk, alat berat gitu Pak ya. Jadi memang apa yang tadi saya sampaikan ada salah satu political will gitu ya dari pimpinan, konsistensi dan regulasi yang bisa menaungi semuanya jadi aman gitu Pak. Karena sekarang kita bekerja untuk yang di Sarimukti misalnya dengan kerjasama gitu Pak ya. Jadi kita bekerja sama dengan kabupaten kota, siapa berbuat apa di situ, provinsi tugasnya apa, kabupaten kota tugasnya apa gitu ya. Kemudian kita laksanakan lah dengan. Iya. Dan kita juga mungkin Pak di Pemprov Jabar mungkin dan khususnya Dinas Lingkungan Hidup terbuka pada masyarakat yang ingin misalkan punya kepedulian entah itu menyumbang dengan punya teknologi terbaru, kita terbuka kan Pak terbuka, ya pada mereka sukarela secara sukarela untuk membenahi lingkungan terbuka ya Pak ya. Jadi kalau misalnya tadi yang saya sampaikan ya kan banyak ya kita temukan juga di sekeliling kita lah ada bandar-bandar plastik, bandar-bandar besi gitu ya. Nah ini tentu saja ini harus kita gunakan gitu, harus kita sinergikan gitu. Jadi bagaimana bisnis yang sudah berkembang ini gitu ya, ini bisa sampai ke upaya pengolahan sampah dari sumbernya gitu ya. Harus kita sinergikan gitu dari sini. Ya ini yang sudah berupa bisnis ini jangan sampai jangan sampai berhenti gitu ya, terus jalan. Tinggal kita sinergikan gimana caranya bisa berkembang gitu. Tentunya dengan tujuan adalah mengurangi sampah yang dibuang ke TPA. Karena kalau kita lihat Pak ya, misalnya sekarang untuk nggak mungkin lah besi ada di TPA gitu ya. Paling yang kecil-kecil kawat-kawat kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya bekas-bekas pintu apa gitu yang pagar itu udah pasti hilang aja gitu kan. Botol-botol aqua, produk lagi, kemudian gelas-gelas gitu. Ini udah nggak ada di sana gitu ya, udah sangat sedikit lah gitu. Yang dipulung di TPA itu sisa-sisanya aja, sisa-sisa yang sudah hilang Karena di TPS aja udah hilang. Ini kan. Makanya salah satu yang menarik juga ketika diskusi dengan pemulung Sarimukti, mereka nggak setuju dengan pemulungan sampah di sumber katanya, karena mereka nggak kebagian. Jadi pas di TPA nggak kebagian. Nggak kebagian. Ya ini salah satu yang menarik juga diskusinya ya. Jadi ketika kita mensosialisasikan pengolahan sampah di sumber di Sarimukti malah nanti kita nggak kebagian dong kalau dikurangin gitu ya. Ya itu mah resiko bisnis saya bilang gitu kan. Kita kan tidak meminta Anda untuk bekerja di sini. Jadi kalau ternyata sudah bisa dikurangi ya kita harapkan juga mencari pekerjaan lain. Gitu. Jadi Kang Teteh kalau kita bulatkan gitu ya, simpulkan, mungkin yang pertama kesadaran dari masing-masing individu dulu, dari masyarakat, bahwa pentingnya menjaga lingkungan itu adalah bagian dari kewajiban kita semua gitu ya. Nah kemudian kita juga sebagai masyarakat, mungkin Kang Teteh yang dari rasa peduli itu ingin turut membantu pemerintah dalam menangani sampah, bisa dengan berbagai action ya Pak ya. Bisa dengan misalkan yang sekolah tinggi punya penemuan, penelitian tentang pengolahan sampah, juga itu bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Kemudian yang punya sekelompok orang banyak, SDM yang banyak, ingin action sukarela bersih-bersih lingkungan juga itu sangat kami terima ya Pak ya. Nah kemudian ya yang tadi kita bahas bersama bahwa pemerintah saat ini sedang mengolah sampah dengan sangat fokus gitu ya, baik dari pengelolaannya, terus kerjasama kolaborasi dengan siapa, sehingga
sangat jauh lah mikir ke depan ini untuk dalam pengelolaan sampah. Nah, sebelum kita tutup, mungkin terakhir closing statement dari Pak Arif Perdana pada masyarakat kita, Kang Teteh yang menonton, mungkin ada pesan atau himbauan terkait pembahasan kita. Ya, terima kasih ya. Ya, Akang Teteh yang menonton, misalnya saya sangat mengharapkan gitu ya kesadaran dari semua orang gitu Pak ya, Akang Teteh ya, dari Akang Teteh semua bahwa sampah inilah tanggung jawab kita bersama gitu ya. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Itu kalau sudah sampai di TPS atau sudah sampai di tong sampah ya tentunya kewajiban kita untuk mengangkut. Nah, tapi kewajiban kita semua adalah bagaimana cara kita untuk peduli gitu ya. Peduli bahwa sampah ini kalau tidak kita olah dengan baik ini akan bisa mencemari gitu ya. Jadi sebelum kita buang, kita harus pikir dulu nih gitu ya. Atau ketika kita mau jajan gitu ya, ini sampahnya banyak nggak? Jadi cobalah bawa wadah sendiri dari rumah gitu ya. Jadi sudah mulai ke sana gitu mikirnya gitu ya. Bawa wadah sendiri jadi nggak menghasilkan banyak kresek gitu ya. Kemudian ketika sudah jadi sampah pun, ini kira-kira mau jadi apa nih? Jangan dibuang lah, coba kita simpan dulu, nanti untuk yang anorganiknya bisa kita sedekahkan kepada pemulung. Atau misalnya untuk yang organik, yang bisa kita gunakan Pak ya, seperti saya di rumah itu pakai lubang biopori gitu ya. Kita ada 4 lubang, kita isi di situ, kalau sudah membusuk itu akan menurun sendiri, kita bisa panen, kita bisa. Jadi bisa tidak membuang sebenarnya bisa gitu ya kita tuh. Asalkan kita mau berpikir kira-kira ini sampah sebelum kita buang harus kita apain gitu. Nah gitu di situlah gitu ya. Jadi yang tadi ketika kita membeli sesuatu gimana caranya biar nggak nyampah. Kemudian ketika sudah nyampah pun gimana caranya biar nggak dibuang gitu. Nah ini harus kita coba tekankan gitu ya. Gimana caranya gitu yang kita harapkan juga dari semua Akang Teteh yang nonton acara ini. Kan barangkali. Ya Kang Teteh, mungkin itu saja dari pembahasan sampah kali ini, episode kali ini. Hatur nuhun Pak Arif Perdana sudah menyempatkan waktunya dari sela-sela kesibukan untuk bisa hadir di episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and follow sosmednya BKD dan DLH Jabar. Baik Kang Teteh, sampai ketemu di informasi selanjutnya hanya di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.